Pernah lihat seorang budak tersenyum sebelum bertarung sampai mati? Spartacus melakukannya, dan itu bukan senyum kepasrahan, tapi senyum seseorang yang sudah memilih untuk tidak mati sebagai budak. Arena bergemuruh, pasir merah. Teriakan penonton seperti suara iblis yang lapar darah. Spartacus memegang pedang tumpul. Di depannya, gladiator lain, sama hancurnya, sama laparnya, sama muaknya. Tapi malam sebelum pertarungan, ia membisikkan sesuatu. Besok, bukan mereka yang menonton kita yang akan mengubah dunia. Dan ia tak main-main. Saat gong berbunyi, alih-alih saling tikam, Spartacus menyerang penjaga di tepi arena. Penonton kaget. Penjaga roboh. Puluhan budak lain ikut bergerak. Teror meledak. Rantai putus, teriakan menggema, dan untuk pertama kalinya, para gladiator merasakan rasa terlarang. Harapan. Di bukit-bukit Italia, mereka berlatih. Tawa kecil muncul di antara kelelahan. Kalau kita gagal, tanya seorang budak muda. Spartacus hanya menatap api unggun yang bergetar tertiup angin. Lebih baik mati sebagai manusia, daripada hidup sebagai barang. Pasukan Roma akhirnya datang. Ribuan. Hutan bergetar. Tanah berdebu. Dan Spartacus tahu, hari itu bukan tentang kemenangan. Itu tentang hutang yang harus ia lunasi. Harga kebebasan. Ketika pertempuran pecah dan tubuh-tubuh jatuh, Spartacus melihat sesuatu. Seorang anak lelaki, bekas budak kecil dari dapur, berlari melewati medan perang, berusaha kabur. Spartacus menangkis tombak, memblokir pedang, memaksa jalan terbuka untuk anak itu. Ia terluka parah, darahnya mengalir. Tapi anak itu berhasil lolos. Dan itulah detik ketika Spartacus akhirnya tersenyum lagi. Bukan karena ia menang, tapi karena kekalahannya justru memastikan satu hal. Kebebasan tidak mati hari itu. Ia cuma berpindah tangan. Kadang pahlawan bukan yang hidup sampai akhir, tapi yang berani kalah demi membuka jalan orang lain. Spartacus melakukannya, dan sejarah tak pernah menutup namanya.